dari plastik kresek dan kain. Bagai model profesional di atas catwalk, para siswi Sekolah Negeri Jatimakmur 5, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat ini tanpa canggung berlenggak-lenggok di hadapan teman, wali murid, dan guru. Meski dari berbagai bahan sisa, aneka model busana yang ditampilkan para siswi ini layaknya didesain oleh desainer pakaian profesional. Peragaan busana dari bahan daur ini adalah salah satu kegiatan para siswi usai mereka melaksanakan kegiatan ujian semester. Selain itu, para siswa memamerkan dan menjual hasil karya mereka seperti pembuatan tas eco-printing, tas bahan sedotan, dan pot bunga dari galon. Dengan kegiatan ini, tentunya para siswa diharapkan lebih kreatif lagi, serta memupuk rasa kebersamaan antara guru dan siswa, serta para orang tua siswa. Dari Bekasi, Jawa Barat, iNews melaporkan. Berlibur ke pantai atau ke mal sepertinya sudah biasa. Kali ini ada wisata unik yang bisa dimanfaatkan untuk berpetualang yang memicu adrenalin anak. Namanya wahana Treetop khusus anak. Terletak di kawasan objek wisata Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, anak-anak bisa melatih keberanian dengan melewati beberapa wahana yang cukup menantang. Lihat saja, wahana ekstrim mulai dari lorong dari kayu hingga halang rintang, jembatan gantung dan jembatan tali atau permainan flying fox dengan ketinggian 5 meter sepanjang 20 meter tersedia di tempat ini. Oh, seru sih ya. Enak nggak? Seru nggak? Enak ya? Seru ya, Mai? Seru ya mainnya ya? Seru. Di main flying fox di rumah pohon, perasaannya tegang dan senang. Meski dirancang untuk dapat menguji adrenalin anak, tentunya wahana ini telah disertai kelengkapan safety yang mendukung, sehingga sangat ramah bagi anak. Dan untuk bisa merasakan wahana tersebut, tiket masuknya dibanderol Rp20.000 dengan masing-masing wahana di dalamnya di kisaran Rp20.000 hingga Rp35.000. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Halo pemirsa, Buletin iNews Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya KZ7, inilah Buletin iNews Siang selengkapnya. Jutaan liter air yang jatuh dari atas perbukitan dengan membawa material lumpur dan kayu langsung membuat warga di Haranggaol Horisan, Simalungun, Sumatera Utara panik. 2 rumah dilaporkan hanyut tersapu air, sementara 28 kepala keluarga terpaksa harus mengungsi akibat bencana alam ini. Curah hujan yang cukup tinggi diduga mengakibatkan jebolnya tanggul bendung hingga di desa Purbatongah jebol. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan proses pembersihan masih berlangsung. Banjir bandang juga menerjang daerah Jorong Kayu Manang, Nagari Suryan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Derasnya hujan di bagian hulu mengakibatkan arus sungai meluap dengan disertai material lumpur dan kayu. Akibatnya sejumlah jembatan putus dan 3 unit rumah warga rusak. Sementara di pantai Lepas Marumasa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, warga dihebohkan dengan penampakan angin puting beliung dengan tinggi sekitar 10 meter. Untungnya, angin puting beliung bergerak menjauh dari permukiman warga menuju tengah laut Marumasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, viral di media sosial video berdurasi 3 menit memperlihatkan ajudan Bupati Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur menganiaya sopir angkutan CPU di Jembatan Kinong Kutai Barat. Sementara di Bangkalan Madura, warga terlibat kericuhan di arena sabung ayam akibat salah paham dengan jumlah taruhan. Bupati kan?
Dari rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat seorang pria ajudan Bupati Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, menarik supir dari dalam truk. Tak lama berselang, si ajudan langsung menganiaya sang supir hingga terkapar di jalan raya. Menanggapi viralnya video tersebut, Bupati Kutai Barat FX Siapan meminta maaf kepada masyarakat dan korban atas kejadian yang dilakukan ajudannya. Gelaran sabung ayam di wilayah Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan yang awalnya tenang, tiba-tiba berubah menjadi keributan saat sejumlah anak muda terlibat perkelahian. Sontak, aksi ini membuat sejumlah emak-emak yang ada di sekitar lokasi menjerit histeris. Beruntung sejumlah tokoh masyarakat desa setempat yang segera datang ke lokasi berhasil melerai dan arena sabung ayam langsung dimusnahkan oleh polisi. 3 orang tukang parkir dan security di Kota Medan babak belur dan kritis usai dikeroyok puluhan orang berbadan tegap dan berambut cepat. Keributan bermula saat pelaku menolak memberi uang parkir dan memanggil teman-temannya yang berjumlah puluhan. Pemirsa, lebih dari 13.000 penumpang kereta ini memadati area Stasiun Gambir, Jakarta Pusat di hari pertama masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2024 pada Kamis siang. Selain sudah memasuki masa libur panjang sekolah, para penumpang kereta memilih berangkat lebih awal demi menghindari kepadatan jika mendekati Hari Raya Natal dan Tahun Baru nanti. Memasuki hari libur panjang sekolah serta Natal dan Tahun Baru, Stasiun Gambir, Jakarta Pusat dipadati 13 ribuan calon penumpang kereta. Kepadatan penumpang terlihat mulai dari area check-in tiket, area ruang tunggu, hingga peron stasiun. Para calon penumpang kereta mengaku sengaja memilih berangkat lebih awal demi menghindari kepadatan penumpang jika mendekati Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Mau ke Semarang? Iya, dalam rangka Nataru juga, tapi ada acara nikahan keluarga sih. Membludaknya volume calon penumpang membuat para calon penumpang harus antre panjang berdekatan saat akan memasuki area stasiun. Di sisi lain, kasus COVID-19 di tanah air terus melonjak. Namun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan tidak akan melakukan pembatasan jumlah penumpang atau pengetatan perjalanan kereta api jarak jauh. Sesuai dengan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kenaikan ini belum pada titik yang mengkhawatirkan. Tetapi ada baiknya apabila kita bermasker dan juga bercuci tangan pada saat kita melakukan perjalanan atau bertemu masyarakat. Sementara itu, untuk menghadapi puncak Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia sudah melakukan sejumlah persiapan. Salah satunya dengan menggandeng tim SAR serta petugas kepolisian dan TNI. PT KAI memberikan pembekalan penyelamatan penumpang jika terjadi insiden. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Diduga karena cemburu, seorang gadis di Sidoarjo, Jawa Timur babak belur dihajar pacarnya sendiri. Kejadian yang menimpa selebgram cantik ini oleh korban telah dilaporkan ke polisi. Ruam dan lebam terlihat di sekujur tubuh Safitri Anggraini Dewi, seorang selebgram warga Kahuripan Nirwana Village, Sidoarjo. Kondisi ini terjadi setelah ia menjadi korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan pacarnya sendiri. Beruntung korban berhasil melarikan diri setelah berhasil melawan dengan cara menggigit tangan pelaku. Menurut korban, kejadian ini terjadi pada awal November 2023 lalu, ketika korban pergi bersama teman lelakinya. Diduga cemburu, sang pacar langsung menghampiri dan menyekap korban serta menganiayanya hingga babak belur. Saat ini pelaku telah dilaporkan ke Polresta Sidoarjo. Korban mengaku masih mengalami trauma. Kasus penganiayaan selebgram asal Sidoarjo ini telah ditangani Satreskrim Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kemarin berkampanye bersama putranya di Jakarta. Sementara itu jelang debat perdana Cawapres malam ini, masing-masing Cawapres mengaku telah mempersiapkannya secara matang. Generasi muda itu sudah diomongkan oleh Gunung Semeru dari akarnya. Besar itu ada di pemuda. Momen menarik muncul saat calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan putranya Muhammad Zinedin Alam Ganjar menghadiri acara Festival Teman Cerita di Jakarta Teater sore kemarin.
Di hadapan kalangan millennials dan Gen Z, Alam Ganjar sempat melakukan roasting atau olok-olok ala stand-up komedi kepada sang ayah yang duduk tepat di sampingnya hingga memicu gelak tawa penonton. Banyak hal yang menjadi bahan roasting Alam terhadap ayahnya, mulai dari gaya kampanye yang dinilainya itu-itu saja atau template, hingga baju kampanye berwarna hitam putih yang dinilainya terlalu suram. Alam juga mengkritik ayahnya yang kerap berolahraga, namun tubuhnya tidak juga berotot. Terus kalau dilihat di sosmednya Bapak itu setiap hari lari. Kalau jajaran di TPN itu sebelahnya Pak Andika gitu. Yang satunya olahraga terus tapi ini nggak berotot-berotot. Gitu. Lah olahraga tapi nggak berotot-berotot buat apa? Tepuk tangan dulu lagi untuk Pak Ganjar ya, karena beliau ini menyempatkan datang ke acara teman cerita di tengah kesibukan. Tidak hanya di roasting anaknya sendiri, Ganjar juga di roasting oleh para stand-up komedi lain yang membuat seisi ruangan menjadi riuh. Jelang debat calon wakil presiden yang akan digelar malam ini, masing-masing cawapres mengaku telah mempersiapkannya secara matang. Termasuk cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin mengaku melakukan persiapan dengan mempelajari kembali visi misinya. Sementara itu saat ditanya mengenai siapa nantinya menjadi lawan yang kuat, Caimin menyebut cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya karena dinilai menguasai bidang ekonomi digital. Selain itu, menurutnya Gibran juga mempunyai pengalaman memimpin daerah, yakni sebagai wali kota Solo. Memang Mas Gibran punya pengalaman wali kota, tentu dia sudah lebih siap ya menjadi bagian dari penampilan Mas Gibran itu juga tantangan buat saya. Dalam debat malam ini, ketiga cawapres akan adu gagasan soal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, pajak, tata kelola APBN dan APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, serta perkotaan. Dari Jakarta, Nisa Sahib Dipo Adi Muharram, iNews melaporkan. Debat perdana calon wakil presiden siap digelar Komisi Pemilihan Umum di Jakarta Convention Center malam ini. KPU menyebut mempertahankan format debat calon presiden yang pertama untuk kembali digunakan pada debat calon wakil presiden hari ini. Namun yang membedakan hanya ada penambahan podium. Pada debat perdana Cawapres malam ini ada 6 tema yang dibahas, yakni ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Debat sendiri akan berlangsung selama 6 segmen dengan total durasi 120 menit. Semua pasangan calon mengusulkan agar dalam perdebatan nanti, mulai debat kedua sampai terakhir disiapkan semacam podium untuk masing-masing cawapres maupun capres yang akan debat. KPU sendiri telah menyiapkan 11 panelis yang tugasnya merumuskan sejumlah pertanyaan untuk ketiga cawapres. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini rencananya jenazah Haryo Pramo akan dimakamkan di TPU Cipenjo, Cibubur, Jakarta Timur. Sementara itu, tim Gegana Polda Metro Jaya mengevakuasi benda mencurigakan di sebuah hotel kawasan Cideng Gambir, Jakarta Pusat. Kabar duka datang dari juru masak tanah air. Chef Haryo Pramo menghembuskan nafas terakhir di sebuah rumah sakit di kawasan Cibubur setelah mengalami serangan jantung sebelumnya. Rencananya hari ini Chef Haryo akan dimakamkan di TPU Cipenjo, Cibubur, Jakarta Timur. Diketahui 2 tahun belakangan ini Chef Haryo mengidap sakit jantung dan pernah menjalani operasi. Dengan menggunakan peralatan lengkap, anggota tim Gegana Polda Metro Jaya mengidentifikasi benda mencurigakan di pos keamanan sebuah hotel di Gambir, Jakarta Pusat. Koper berukuran persegi 4 ini selanjutnya dibongkar dan diketahui berisi sejumlah kotak kecil.
Hasil identifikasi dan pemeriksaan tidak ditemukan unsur bahan peledak atau bom. Meski tidak ditemukan unsur bahan peledak, petugas tetap mengevakuasi koper ini untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur mempersiapkan beragam acara One Tree Land dengan konsep unik dan menarik. Informasinya sesaat lagi di Buletin iNews Siang. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin iNews Siang. Menyambut libur Natal dan Tahun Baru, wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur mempersiapkan beragam acara Wonderland dengan konsep unik dan menarik. Acara yang disajikan mulai dari konser, stand-up komedi, podcast, dan lainnya selama 12 hari, serta pesta kembang api pada perayaan malam Tahun Baru mendatang. Wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur menjadi salah satu titik yang kerap dikunjungi oleh warga saat memasuki libur panjang. Oleh karena itu, pihak TMII menyuguhkan beragam acara yang dapat dinikmati pengunjung. Mulai Kamis kemarin hingga tanggal 1 Januari 2024 mendatang, TMII menggelar konser musik yang dimeriahkan oleh puluhan musisi tanah air, stand-up komedian, dan podcast. Selain konser 12 hari tersebut, pengelola juga akan menampilkan pertunjukan wayang kulit sebagai upaya pelestarian seni tradisional. Jadi Taman Mini buka seperti biasa, semua fasilitas yang ada, mungkin yang sudah pernah ke Taman Burung, ada kereta gantung, ada Taman Reptil, ada Museum Indonesia, ada Contemporary Art Gallery, dan berbagai, ada Keongmas, dan berbagai yang ada di Taman Mini sebelumnya tetap ada dan buka seperti biasa, bahkan kami extend jamnya menjadi lebih malam. Selama libur Natal dan Tahun Baru ini, para pengunjung dapat menikmati anjungan guna mengenal budaya Indonesia. Masyarakat juga bisa menikmati rekreasi lainnya seperti ke Taman Burung, Taman Reptil, menaiki kereta gantung, atau sekedar piknik santai bersama keluarga di area terbuka hijau. Pemirsa, beragam cara unik dilakukan untuk merayakan Hari Ibu. Di Kampung Budaya Kota Malang, anak-anak merias ibunya. Perayaan Hari Ibu yang awalnya seru ini berakhir haru dan pelukan erat anak sebagai wujud terima kasih kepada ibu. Selamat Hari Ibu Bunda, semoga. Aku udah nangis di parah. Sejumlah anak di Kota Malang, Jawa Timur merias wajah ibu mereka. Dengan mengenakan busana tradisional kebaya dan bersanggul, mereka tampak sibuk mempercantik wajah ibunya masing-masing. Tidak lama kemudian, ibu-ibu yang sebelumnya tanpa riasan, kini sudah lebih cantik berkat riasan anak-anak mereka. Selanjutnya, suasana menjadi haru saat ibu-ibu ini mendapatkan ucapan selamat Hari Ibu dari anak-anak mereka. Adik buat ibunya. Rasanya ya sesuatu gitu, baru pertama kali aja gitu anak saya make upin saya, karena biasanya saya make upin dia gitu untuk tahun hari kayak gitu. Ya ini Hari Ibu sangat mengesankan buat saya. Seru sama ya ada kesulitan sedikit. Kenapa? Karena nggak bisa ya? Belum pernah ya? Susah buat alis. Susah buat alis. Dan siapa yang menyangka, acara sederhana di tengah sawah ini sangat bermakna bagi mereka. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Jadi berkaca-kaca ya pemirsa, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada ibu kita. Dan saya ucapkan selamat Hari Ibu untuk perempuan-perempuan hebat Indonesia di luar sana. Dan pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini. Atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Dan informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Kezia 7 beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.
Udah